Hello everyone, my name is Patrian Devrizal Adi Pratama. My NPM is 224111145. I'm from class MNG 22C, Technocrat University. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang memahami MSDM sebagai strategi partner dalam organisasi dalam bidang seleksi dan penempatan. Jadi, fungsi dari penempatan karyawan dalam MSDM yaitu menurut Mohan Joshi, sumber daya manusia adalah sumber daya dari suatu organisasi terdiri dari semua upaya, keterampilan, atau kemampuan dari semua orang yang bekerja untuk organisasi tersebut. Jadi, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Joshi yaitu seleksi karyawan, penempatan karyawan baru, pelatihan dan pengembangan pada karyawan baru, penilaian kerja, praktek kerja, struktur pekerjaan, melaksanakan prosedur disiplin, motivasi, menyediakan saluran komunikasi, menerapkan kebijakan keamanan, berencana untuk efek perubahan pada karyawan. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah fungsi yang berhubungan dengan wujudnya hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Agar tujuan sumber daya manusia memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif, diperlukan strategi yang tepat dalam perencanaan SDM secara terpadu. Kegiatan dari strategi SDM didasarkan kerjasama antar departemen SDM dengan manajer lini serta keterlibatan manajemen puncak dalam menjelaskan visi dan misi organisasi yang dapat dijabarkan untuk tujuan bisnis yang strategis. Jadi, sebelum melanjutkan, apa sih dari pengertian dari seleksi itu? Jadi, seleksi itu merupakan suatu kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat dan kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi. Proses seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Prosesnya dimulai ketika pelamar melamar kerjaan, diakhiri dengan keputusan penerimaan. Jadi, sistem seleksi yang efektif itu bagaimana sih? Dalam hal ini tentunya perlu disadari bahwa proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun calon karyawan itu sendiri. Jadi, mempertahankan atau mengembangkan suatu sistem seleksi, mengalihkan karyawan produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan dari suatu perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu A. Keakuratan, yang artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang selanjutnya B, yaitu keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Dan yang terakhir yaitu C, keyakinan, artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh oleh calon pegawai tersebut. Jadi, peranan rekrutmen dan seleksi, yaitu rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi SDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan
dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Baik, penataan seleksi dan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap suatu pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya seperti orientasi dan penempatan latihan serta pengembangan perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kerja. Jadi penempatan pada karyawan baru yang telah selesai menjalankan program orientasi harus mendapatkan tempat pekerjaannya sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki dari calon-calon pegawai tersebut. Salah satu fungsi MSDM untuk mengurus hal ini adalah placement atau penempatan karyawan. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Jadi job posting program. Job posting program memberikan informasi kepada karyawan-karyawan tentang pembukaan lowongan kerja dan persyaratan apa saja yang harus dilakukan sebelum mendaftar kerja. Pengumuman tentang lowongan kerja tersebut mengundang pada karyawan yang memenuhi syarat untuk melamarnya. Biasanya diumumkan melalui buletin atau surat-surat kabar yang baik. Surat kabar bisa mau elektronik, bisa maupun elektronik. Kualifikasi dan ketentuan biasanya diambil dari informasi analisis pekerjaan melalui pencalonan diri ataupun dengan rekomendasi dari supervisor dari perusahaan tersebut, ataupun karyawan yang terbaik dapat mengajukan permohonan kepada Departemen SDM dari perusahaan tersebut. Jadi terdapat 3 hal yang mendasari keputusan penempatan bagi sumber daya manusia, yaitu efektivitas, tuntutan hukum, dan prevensi PHK. Efektivitas merupakan penempatan yang pertama, yaitu efektivitas. Efektivitas merupakan penempatan harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Untuk mengurangi kekacauan dan kerugian bagi suatu perusahaan, keputusan promosi dan transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah yang tertentu sesuai dengan seleksi tersebut. Jadi yang kedua adalah tuntutan hukum. Selama ini hubungan kinerja yang tidak dapat didasarkan pada kontrak resmi tersebut disebut dengan hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan kedua pihak harus memberitahukan apabila hubungan itu berakhir. Jadi hak perusahaan untuk memberhentikan pekerja setiap saat tanpa sebab menjadi dikenal sebagai doktrin pemberi kerja. Yang ketiga adalah PHK, yaitu salah satu bidang kreatif SDM adalah upaya pencegahan separasi atau ketika Departemen SDM dapat mencegah perusahaan kehilangan SDM yang bernilai, maka uang yang ditanam dan rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan tidak hilang. Uang juga dapat dihemat dengan mengurangi keperluan penyebaran. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.
kasih.